Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, teman-teman semua, saya Dani Kurniawan ingin menjelaskan materi yang kemarin kita bahas, yaitu satu, sumber hukum Islam, politik dalam Islam, ekonomi Islam, dan toleransi antar umat beragama. 1. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada dia dalam Al-Quran. Dan pengertian Al-Quran ialah merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Al-Quran pun berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Sumber-sumber sejarah Islam mengatakan bahwa kumpulan wahyu Al-Quran yang lengkap ditulis setelah kematian Nabi Muhammad, ketika banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran terbunuh di medan perang. Ketakutan kehilangan pengetahuan Al-Quran mulai muncul. Maka dari itu putuskan untuk mengumpulkan wahyu Al-Quran dengan tulisan-tulisan wahyu Al-Quran datang dari berbagai bahan seperti cabang, pohon, palem, batu, dan ingatan para sahabat. Pada saat kepemimpinan Khalifah ketiga Utsman bin Affan, ia mulai menyadari bahwa adanya sedikit perbedaan dalam pengucapan Al-Quran saat Islam berkembang dari Jazirah Arab ke Persia dan Afrika Utara. Untuk mencegah adanya perbedaan dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan yang menjabat dari tahun 644 sampai 656 Masehi memerintahkan salinan dari Zaid bin Thabit dikirim ke pusat kota. Oke, kita bahas langsung ke politik dalam Islam. Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, ad-din wa daulah, hal ini tentu sangat berbeda dengan agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu. Sebab agama-agama tersebut hanya membuat tuntunan-tuntunan moral saja, tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan pemerkosaan dan penodaan terhadap agama. Karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Sementara Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh isi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat. Tujuan politik Islam. Tujuan politik Islam ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariah. Maka akan tertegaklah al-din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan al-din tersebut. Tujuannya yang ingin dicapai dengan berpolitik di dalam Islam yaitu normatif dan disepakati hampir semua ulama segera dapat kita tulis. Tujuan tersebut adalah pertama, ingin menegakkan Islam, himayah al-din, dan kedua, mewujudkan kesejahteraan umat. Ri'asa syu'un al-lanjut ke materi ketiga, yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai konsep hidup tentu melingkupi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam. An-Nabhani tahun 1990. Tujuan ekonomi Islam untuk meningkatkan ekonomi umat supaya lebih makmur. 2. Menciptakan ekonomi umat yang adil dan merata. 3. Mewujudkan ekonomi yang stabil namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mewujudkan ekonomi yang serasi, damai, bersatu, dan dalam suasana kekeluargaan sesama umat muslim, sehingga menghilangkan nafsu dan serakah. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu toleransi antar umat beragama.
Toleransi berasal dari kata tolerance atau toleration, yaitu suatu sikap yang membiarkan dan lapang dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat, opinion, agama, kepercayaan, atau segi ekonomi, sosial, dan politik. Di dalam bahasa Arab mempunyai persamaan makna dengan kata tasamu dari lafaz samaha yang artinya ampun, maaf, dan lapang dada. Toleransi tasamu adalah modal utama dalam menghadapi keragaman dan perbedaan. Yunawiyah peran bisa bermakna dalam artian penerimaan kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia dan negara. Toleransi itu seperti kita menghormati agama orang lain, seperti ada yang dikit lagi kita saudara kita yang akan merayakan Natal, mungkin di dalam agama ada yang berpendapat bahwa kita tidak boleh mengucapkan atau merayakannya, tapi karena kita orang Indonesia, yang artinya persatuan Indonesia, yang artinya kita harus toleransi ke agama Kristen, jadi kita bisa ikut senang dalam perayaan tersebut karena saudara kita atau agama Kristen itu ikut merayakannya. Tujuan dari toleransi itu ialah saling menjaga perasaan atau menghormati satu sama lain terhadap teman kita atau yang beda beragama. Ada juga yang menghindari dari keributan, seperti adanya saat ini ada ributnya dengan agama karena mungkin berisikannya agama Kristen saat pada hari Minggu. Tapi karena di dalam diri kita tertanam adanya toleransi, makanya kita saling menghormati untuk tidak mengganggu agama tersebut. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada materi dari keempat ini. Apabila ada kekurangan kata dan salah dalam ucapan, saya Dani Kurniawan mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.